guys, balik lagi ke series Try This at Home. Dan kali ini resep yang pengen gue coba adalah resep yang cukup kompleks tapi menarik banget, yaitu tada, crazy dough. Nah, crazy dough-nya Gemma ini tuh dia adalah satu adonan roti yang bisa dipakai buat berbagai macam roti gitu. Bisa dari cinnamon rolls, pizza, naan bread, apalagi macam-macam deh, pokoknya satu adonan roti tapi for all gitu. Oke, langsung aja. Bahan-bahannya untuk crazy dough ini adalah terigu, yogurt, susu cair hangat, garam, baking powder, telur, gula, dan ragi instan. Nah, jadi pertama itu yang kita lakukan adalah gabungin telur dan yogurt, di whisk aja sampai rata, terus set to the side. Kemudian untuk terigu kita masukin baking powder dan garam, terus diaduk rata lagi, terus set to the side lagi. Lalu untuk susunya harus dipastiin anget ya, sangat kuku gitu. Terus masukin gula pasir dan ragi, terus diaduk aja sampai rata, terus diemin 15 menit. Setelah 15 menit tuh dia bakal jadi kayak bergelembung kayak gini. Terus saatnya gabungin raginya ke terigu, terus telur yogurt ke terigu, terus aduk rata pakai spatula dulu aja, mulainya di fold supaya dia mulai membentuk adonan. Terus bisa dilihat sini kalau adonannya agak kering kayak gini, masih banyak terigu gitu, tambahin aja susu cair dikit. Nah, kayak ini aku tambahin susu ke daerah yang agak kering, terus tinggal di fold lagi. Nah, kalau saya udah lumayan kayak gini udah bisa pakai tangan, terus di uleni sampai dia jadi satu adonan yang utuh dan gak crumbly lagi. Terus pokoknya diuleni terus. Nah, kalau udah jadi kayak gini, ini udah lumayan jadi dan udah ngelengket, kita tutupin pakai kain dan biarin dia ngembang selama 2 jam. Nah, untuk satu batch crazy dough ini gue bisa bikin 2 hal yang berbeda, yaitu cinnamon rolls dan Biscoff braided loaf. Nah, di sini tuh yang pertama kita buat di sini adalah cinnamon rolls dulu. Nah, cinnamon rolls ini menarik karena isinya gue pakai campuran Biscoff spread dan Biscoff crumbles. Jadi ini bisa dibilang Biscoff cinnamon rolls. Nah, terus di sini tuh kita mulai aja langsung. Bahan-bahannya adalah yang pertama itu kita butuh setengah batch dari crazy dough tadi. Lalu kemudian kita langsung ke bahan fillingnya, yaitu butter dan Biscoff spread, brown sugar, cinnamon, dan cookie crumbs. Terus kemudian untuk cream cheese glaze-nya pakai cream cheese, butter, gula halus, dan vanilla. Easy kan? Nah, jadi pertama ini kita lelehin dulu butter sama Biscoff spread-nya, terus masukin gula brown sugar-nya dan cinnamon, terus diaduk terus aja. Nah, ini udah jadi fillingnya. Gampang banget kan, kayak gitu doang. Nah, di sini kita nggak cuma bikin crazy dough-nya aja dari scratch, tapi gue akan nyobain cara Gemma untuk membuat homemade cream cheese. Nah, di sini itu menarik banget karena gue lagi nggak ada persediaan cream cheese di rumah, dan menurut gue cara ini cukup menarik dan bahannya gampang banget. Jadi gue akan coba apakah cream cheese-nya akan berhasil. Kita coba aja gitu. Nah, terus mulai bahannya adalah cuma susu and air lemon dan garam. Garamnya optional anyway, jadi menarik banget kan, cuma susu dan lemon. Nah, pertama kita masak susunya sampai mendidih. Jangan lupa diaduk terus, kalau nggak ntar dia gosong. Diaduk terus sampai mulai mendidih kayak gini, udah mulai bubbling. Kita masukin air lemonnya. Masukin air lemonnya pun dikit-dikit aja, kayak per 1/4 sendok teh sekali masukin, terus aduk, masukin lagi, aduk lagi sampai dia mulai terbentuk curdles kayak gini nih, yang gue angkat di sendok nih. Ini cream cheese ya guys. Nah, jadi kalau udah matiin aja apinya, terus kita taruh saringan, terus kita lapisin kain cheesecloth sebutannya, terus kita mulai saringin cairannya supaya dia misah antara cream cheese dan cairannya, yaitu adalah namanya whey. Nah, terus kalau udah disaring kita diemin dulu selama 15 menit, biarin dia do its thing. Nah, terus kalau udah, kita
kita peres dikit lagi nih, terus masukin ke food processor curdles ini, terus tambahin sedikit air whey-nya dikit aja. Nah terus sama garam, ini optional, kalau nggak pakai garam juga nggak apa-apa. Terus kita tinggal blender di food processor sampai dia creamy dan jadi cream cheese. Menurut gue ini menarik banget sih. Oke, setelah 2 jam kita udah bisa buka adonannya dan dia udah pasti udah gede banget adonannya. Jadi pertama kita tepungin dulu, ini countertopnya sama rolling pinnya pakai terigu. Terus keluarin deh adonannya udah gede banget kan. Nah ini kita belah 2 karena kita cuma pakai separuh aja buat cinnamon rolls, dan separuh lagi kita save buat nanti kita buat Biscoff braided bread. Nah kita roll dulu adonannya ini. Sebenarnya idealnya sampai ukurannya kurang lebih 25 cm ke 40 cm. Jadi pokoknya roll selebar mungkin aja lah, membentuk segi 4 yang lebar gitu loh guys. Kayak agak-agak jaggedy dikit ya, it's okay lah gitu kan. Nah terus kemudian kalau udah kayak gini tinggal kita spread aja filling yang tadi udah kita buat. Di spread sampai habis deh, pokoknya sebanyak mungkin yang kalian mau deh. Di spread sampai rata, sampai habis fillingnya. Terus kalau udah taburin sama remahan Biscoff yang tadi biar extra crunch aja. Terus mulai gulung dari sisi yang agak sedikit pendek ini, digulungnya yang rapet ya guys, kayak gini gulungnya, digulung yang rapet sambil agak tekan dikit aja. Terus digulung-gulung, udah sampai ujung bisa diangkat dan digulung-gulung dikit aja gitu di meja. Nah kalau udah, ini udah ready untuk dipotong guys. Potong ujungnya yang aneh ini, kita nggak pakai yang itu. Terus kita mulai potong pakai pisaunya tajam ya supaya dia nggak ngerusak. Dan tara, lihat swirlsnya itu kan cute banget. Kita taruh di loyang yang udah kita kasih kertas roti. Sini gue potongnya sekitar 5 cm ya setiap rollnya. Dipotong terus ditaruh di loyangnya dan dilanjutin aja. Sumpah cakep banget ini swirlnya. Kayak semua hard work yang kita buat tadi tuh akhirnya paid off. Cantik banget guys ini swirlnya. Nah kalau udah semua di loyang, kita tutup lagi untuk proof sekali lagi selama kira-kira 1 jam sampai dia mengembang. Dan jangan lupa panasin ovennya ke 190 derajat ya. Nah ini dia udah ngembang guys, seneng banget kan. Terus kita panggang selama kira-kira 40 menit. Nah meanwhile kita bikin cream cheese glaze-nya. Pertama butternya ini harus room temperature ya. Terus kita kocok aja sampai dia fluffy kayak gini. Terus masukin cream cheese-nya, kocok lagi terus sampai fluffy, sampai tangan lo pegel. Setelah itu masukin gula halus dalam 2 step gitu, dikit-dikit aja sambil dikocok in between. Pokoknya sampai gulanya tuh nggak gerindil ya. Terus masukin vanilanya juga, terus dimasukin, terus dikocok terus sampai semua rata. Jangan lupa cicipin udah enak atau belum. Kalau udah set to the side dan tinggal kita tunggu cinnamon rolls-nya jadi. Dan jadi guys, lihat ini fresh from the oven, wanginya luar biasa enaknya. Dan bangga nggak sih lihat hasil kerja keras kita? Cakep banget. Dan jangan lupa kita olesin cream cheese glaze-nya pas masih panas ya. Kalau misalnya panas tadi jadi mahal gitu enak banget. Dan jangan pelit-pelit cream cheese glaze-nya karena ini tuh enak banget guys. Terus tinggal diolesin dan saatnya mengagumi kerja keras kita. Tada! Cinnamon rolls with cream cheese glaze. Dan banyak banget yang kita buat dari scratch adonannya, dan bahkan cream cheese kita buat dari scratch. Gue bangga banget sama adonan ini guys. Dan mari kita coba. Cinnamon rolls itu kan ciri khasnya adalah tear and share kan. Nah ini jadi kita tear 1 bagian cinnamon rolls. Lihat cakep banget guys. Gue tuh udah kayak sangat excited banget makan ini karena bikinnya lama banget. Terus kita potong. Sebenarnya ideally kan harus makan pakai garpu sama pisau kali ya. Maaf ya guys, aku nggak tahu cara yang benar untuk cinnamon rolls. Tapi pokoknya as you can see gue sangat enjoy banget. And that's it how to make cinnamon rolls dengan menggunakan crazy dough ala Gemma. Gemma ini kan dari Bigger Bolder Baking.
Nah ini tuh gue udah ngikutin channel dia udah lama sebenarnya, dan resep ini tuh mantep banget guys. Kayak bikin roti never this easy gitu loh, kayak nggak perlu pakai mesin, pakai tangan doang juga bisa, dan bahan-bahannya pun gampang kan. Nah untuk setengah bagian crazy dough yang tadi itu, jangan lupa kita mau bikin Biscoff braided loaf di video selanjutnya. See you later, dadah.